Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Nusofi, NIM 4512420008. Kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal pada suku Samin yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Masyarakat Samin dikenal sebagai salah satu masyarakat adat di Jawa Timur yang menjunjung tinggi harmoni, moral sosial, dan penghormatan manusia atas manusia lain, penjaga keseimbangan sumber-sumber daya alam dan derajat kemanusiaan. Tatanan adat Samin adalah tatanan sosial yang menjunjung tinggi keadilan. Beberapa keyakinan berikut amalan atas keyakinan adatnya yang kuat membuat penjajah Belanda berang sehingga pihak penjajah sempat menyeret dan mengasingkan Samin Surosentiko ke Padang, Sumatera Barat dan meninggal serta dikuburkan di sana. Kini ada upaya beberapa pihak untuk mengalihkan makam Samin Surosentiko ke Bojonegoro. Di luar sikap tertutupnya masyarakat Samin, ditemukan fakta bahwa selama sejarah komunitas yang sangat kental dengan kearifan lokal itu menyebutkan Hovifah adalah gubernur pertama yang menyempatkan waktu untuk tilik desa dan berbaur dengan masyarakatnya dengan intensitas yang cukup dalam. Lingkungan adat Samin yang melegenda yang mengajarkan harmoni dan kuatnya adat tersebut adalah kekayaan budaya dan kekayaan adat yang menjadi modal penting untuk membangun daerah dan membangun kejayaan negara. Di tengah pesatnya pembangunan dan hilangnya beberapa perilaku kearifan di kalangan masyarakat modern, pejabat negara, pejabat pemerintah maupun tokoh politik yang seiring ini berbicara kebaikan tapi perilakunya merongrong wibawa negara. Samin adalah komunitas lokal believers dan positif karakter. Beberapa ajaran Samin dimaknai dengan segala variasinya. Beberapa ahli luar negeri dan dalam negeri memunculkan beberapa buku mengenai masyarakat ini. Beberapa keyakinan dan amalan yang sangat relevan dengan kehidupan modern yang mencerabut kearifan lokal. Pertama, ojo ndrengki. Maknanya masyarakat Samin tidak boleh membenci satu dengan lainnya. Masyarakat Samin tak boleh membenci tetangganya dan bahkan membenci siapapun. Tentu ini sangat relevan dengan dasar negara Pancasila, khususnya sila persatuan serta ajaran akhlakul harimah yang diwajibkan di semua agama. Dengan kata lain, spiritualitas masyarakat Samin yang oleh sebagian masyarakat modern tersebut tertinggal itu ternyata mungkin lebih unggul dalam moral dibandingkan masyarakat modern yang punya sikap apatis dan budaya saling memakan. Kedua, yaitu ajaran Samin yang berbunyi ojo meri. Masyarakat Samin sangat unggul dalam kaitan untuk berusaha tidak punya sifat iri hati kepada orang lain. Misalnya mereka tak boleh iri bila ada tetangganya punya kebun lebih luas dari lingkungan keluarganya, dan boleh orang lain memiliki tanah sawah lebih luas dari dirinya. Hal yang ditolak oleh masyarakat Samin bukan luasnya tanah, tapi sikap menindas oleh orang kaya atas orang miskin. Sikap toleransi diancam oleh sikap ananiah atau kelompok yang mengental. Kasih sayang antar sesama umat beragam dikatakan oleh banyak tokoh sedang memudar, hancur oleh anarkisme, pemaksaan mazhab, dan munculnya sikap radikalisme di berbagai kelompok, bahkan kelompok agama.
Samin adalah lambang kemandirian. Mereka memakai baju adat sendiri. Mereka cukup dengan pakaian dan peralatan rumah tangga bikinan sendiri. Makan dari hasil kebun dan pertanian sendiri dan memakai udeng-udeng warna gelap seragam dengan warna sarung dan bajunya. Mereka total dan tak mau kompromi dengan budaya lain, terutama yang dipaksakan oleh Belanda. Ojo sekolah, konteks maknanya waktu itu kira-kira untuk membentengi kerusakan dan penyerangan ideologi melalui kurikulum sekolah Belanda. Samin Surosentiko saat mengalami ancaman dari berbagai segi merasa betapa pada zaman Belanda beberapa anak muda diseret untuk disekolahkan Belanda untuk kepentingan kemajuan. Mereka akan habis lokal wisdomnya bila dikirimkan sekolah ke Belanda. Pak Samin berilah bahwa kita bisa sekolah moral di sini saja dan melarang anak-anak muda yang gabung Belanda untuk sekolah. Ini adalah sikap tidak kompromi terhadap pemaksaan Belanda. Ini adalah semacam larangan untuk keluar kampung dan keluar dari komunitas untuk keperluan yang lama. Batin Samin mengatakan, ini pasti untuk menyerang mereka dari dalam kesembilan. Ojo wayuh, jangan ada masyarakatku yang berikap mendua. Jangan sekali-kali berbohong, jangan dusta, jangan hianat. Kalau ia bilang saja iya dan melaksanakan bicaranya, jangan kalau tidak bilang saja tidak. Kalau tidak bilang saja tidak. Jangan ada tipu daya, jangan hanya manis di lidah. Turunan dari sikap ini adalah ojo waton ngomong. Jangan hanya pandai berjanji saja tanpa bukti nyata. 1001 ajaran Samin kalau dirunut adalah ajaran kebaikan. Berbagai ajaran Samin memang tak berbungkus agama atau Pancasila. Namun bagi kita orang yang beragama dan Pancasila, ajaran dan sikap itu sangat relevan dengan ajaran kitab suci dan ajaran Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Pak Samin Surosentiko bukanlah penasehat BPIP. Beliau tak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah penghulu dari agama tertentu, bukan pula pimpinan organisasi terbesar atau juga bukan guru besar. Namun untuk berbagai hal kita harus jujur, mau belajar kepadanya akan perlunya dan keharusan kesatuan antara kata dan perbuatan.